Jokowi ditersangkakan, kemudian naik proses menjadi terdakwa. Di mana di dalam perkara ini ataupun perkara lain harusnya Jokowi yang jadi pesakitan? Tadi saudara juga menyampaikan argumen yang liar juga. Saya sudah sampaikan argumen saya. Anda coba jelasin di mana argumennya. Jelasin dong, di mana dasarnya Jokowi jadi pesakitan, coba. Nah, ini kan tidak akan pernah kalau yang dijadikan terdakwa, yang diproses itu adalah Bu Tifa, tidak akan pernah ada pengujian. Loh. Si Tifa katanya mau hijrah dan nggak mau ngurusi ijazah Pak Jokowi lagi. Lah, bukannya kemarin mau bongkar sampai ke akar-akarnya. Kok sekarang malah belok arah? Aduh, kacau. Apakah ini benar-benar mau fokus penelitian yang katanya mau fokus penelitiannya di kedokteran, atau jangan-jangan ya? Karena kalau masuk ke pokok perkara, pertanyaannya cuma satu. Mana buktinya? Nah, daripada kita ikut muter-muter kayak kipas angin, mending kita simak dulu nih sampai selesai. Karena kali ini ada cerita soal pra-peradilan, penghentian penuntutan, sampai kemudian perdebatan yang bikin kita cuma bisa bilang, waduh, ini kok semakin menarik ya. Begitu ya, saya mau membahas dulu di channel YouTube Anda katakan Anda mau hijrah. Dalam hal apa, Dok? Ya gini, sekali lagi ya saya sampaikan bahwa semua tugas saya dalam penelitian terkait dengan ijazah yang dipaparkan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 ini itu sudah selesai. Penelitian saya sekali lagi tepat Agustus tahun 2025 sudah saya bukukan, sudah saya launching dalam bentuk buku Jokowi's White Paper. Kali ini insya Allah bentar lagi saya akan memberikan hadiah kepada Republik ini untuk ulang tahun ke-81 ya. 17 Agustus 2026 ini nanti buku saya. Ini buku baru lagi yang dibikin oleh Tifa ini. Jadi waktu tahun lalu juga hadiah saya dan Jokowi's White Paper itu dalam bentuk penelitian, dan insya Allah beberapa paper juga akan publish di jurnal internasional ya terkait dengan itu. Jadi hasilnya adalah mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini. Ya, kalau saya kan domain saya sekali lagi ini saya kan hijrah ya, tapi dengan kan foto. Ya, jadi domain saya kan di foto ya, dan itu sudah menjadi bukti otentik secara hukum pada CLS Februari 2026. Jadi langkah hukum kami itu adalah untuk membantu Bu Tifa ini hijrah. Jadi gitu. Harapan kami apabila pra-peradilan ini diterima ya, itu akan memperlancar Bu Tifa itu hijrah kepada domainnya, di mana dia expert di bidang ini. Nah, tadi kalau saya sedikit menanggapi abuse of process tadi, saya justru melihatnya sebetulnya terjadi apa yang kami istilahkan sebagai reversal of judicial process. Ya. Reversal of Jokowi, ini laporan Pak Jokowi ditersangkakan, kemudian naik proses menjadi terdakwa. Di mana di dalam perkara ini ataupun perkara lain harusnya Jokowi yang jadi pesakitan? Tadi saudara juga menyampaikan argumen yang liar juga. Saya sudah sampaikan argumen saya. Anda coba jelasin di mana argumennya. Jelasin dong, di mana dasarnya Jokowi jadi pesakitan, coba. Nah, ini kan tidak akan pernah kalau yang dijadikan terdakwa, yang diproses itu adalah Bu Tifa, tidak akan pernah ada pengujian terhadap asli dan tidaknya. Justru Anda yang menghindar sekarang. Kita tantang pokok perkara, muter-muter ke sana kemari. Nah, itu harus konsisten. Nah, di bagian ini kita jadi bertanya-tanya, Tifa ini benar-benar mau hijrah dan meninggalkan persoalan ijazah Pak Jokowi, atau jangan-jangan malah sedang mencari jalan keluar yang paling adem. Aduh, karena kalau memang persoalannya dibawa sampai ke persidangan dan masuk ke pokok perkara, tentu yang ditunggu publik sederhana saja. Mana bukti dan data valid yang bisa menunjukkan tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jangan sampai baru mau masuk ring, malah belok ke parkiran, kan lucu. Apalagi terjadi perdebatan antara pengacara Tifa
dengan Bung Freddy yang tampaknya cukup alot ya. Freddy justru kembali menawarkan agar Tifa ini fokus pada pembuktian di sidang pokok perkara, bukan malah mau meninggalkan dan hijrah kepada persoalan lain. Sementara kita baru dapat info bahwa ada pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Tifa ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Tifa disebut menegaskan bahwa yang diuji itu ialah sah atau tidaknya penghentian penuntutan, bukan soal asli atau palsunya ijazah. Nah, disinilah publik tentu bertanya, kalau sejak awal narasinya ingin membuktikan tuduhan, kapan sebenarnya kita diajak masuk ke pokok persoalannya? Karena dari sisi kuasa hukum Jokowi, justru persoalan material mengenai ijazah itulah yang siap untuk diuji apabila perkara kemudian masuk ke persidangan. Jadi jangan sampai debatnya sudah sampai di bab 10, tetapi ceritanya masih muter-muter di situ saja di halaman pertama. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Artinya pra-peradilan ini maksud Anda Sekarang adalah kami challenge, kami tantang, ayo masuk pokok perkara. Pak Jokowi sudah terbuka, begitu loh. Gini, masuk pokok perkara itu adalah kalau prosesnya benar. Kami melihat mengajukan pra-peradilan. apakah betul bahwa pra-peradilan ini bagian dari muter-muter waktu seperti yang dikatakan? Tidak. Jadi gini, jadi kita lihat dulu bahwa putusan sela itu mengembalikan berkas kepada penuntut umum. Apa ini artinya? Ini artinya apa? Karena pertama kita harus lihat ya, arti dari tersangka dan terdakwa itu. Tersangka itu artinya seorang yang diduga melakukan tindak pidana sebelum diajukannya ke pengadilan. Nah, terdakwa adalah seorang yang tersangka yang dituntut di muka pengadilan. Dengan demikian apabila batal demi hukum, gugurlah label terdakwa pada Bu Tifa. Apakah dia akan kembali menjadi tersangka? Itulah yang merupakan arena pra-peradilan. Apa yang menurut Anda keberatan terkait hal ini, Bang Freddy? Ya. Loh, tadi sudah disampaikan muter-muter. Itu pra-peradilan, itu MK juga sudah mengatur bahwa ketika perkara masuk ke pokok perkara itu otomatis gugur. Kan begitu. Itu dari zaman dulunya sudah seperti itu. Nah, sekarang nggak begitu lagi. Sekarang Masih ada putusan MK bukan? loh, putusan MK itu kalah dengan adanya KUHP yang baru. Nah, apakah KUHP itu membatalkan itu? Kan tidak ada juga. Ada juga pasal Ya, itu di situ. kan kita bahwa ketika sudah masuk ke pokok perkara, maka ya pra-peradilan. Pokok perkaranya kan tidak ada, Mas. Pokok perkaranya mana? Oh, sudah dibatalkan surat dakwaannya. Kan sudah diajukan, Bang Rifat tadi menyampaikan, sudah diajukan. Oke. Diajukan. Kemudian kita pra-peradilankan. Ya. Hilang lagi pokok perkaranya. Iya, kan tadi sudah seandainya itu oke. Kan tadi sudah saya jelasin juga bahwa prinsip pengadilan memang harus menerima. Dalam KUHP baru sekarang ini, ya, pokok perkara tidak bisa berlangsung kalau ada pra-peradilan. Iya. Iya, itu ya. Iya, Nah, jadi ini yang kita tunggu-tunggu ya. Iya, Ini kita tunggu-tunggu. Nah, Bung Freddy kemudian mengatakan bahwa persoalan ini ya seperti ini, muter-muter saja di tempat yang sama. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang reaksi netizen, reaksi publik, reaksi masyarakat, memang pertanyaannya sederhana. Kalau seseorang sudah begitu yakin dengan tuduhannya, tentu publik akan menunggu bukti yang bisa diuji. Bahkan sebelumnya muncul klaim keyakinan sampai 99% dan bahkan sampai 100%. Wah, angka keyakinannya tinggi sekali ya. Tinggal satu langkah lagi katanya. Tetapi yang ditunggu publik tetap satu, buktinya mana? Hanya karena dalam perkara hukum, keyakinan saja belum tentu cukup. Yang diuji adalah bukti
dan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pengacara Tifa menjelaskan bahwa dia mengajukan pra peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan tersebut dengan alasan agar Tifa bisa kemudian hijrah dari persoalan ini dan bisa kembali fokus pada penelitian sesuai bidangnya begitu. Kalau begitu menarik juga nih narasi sebelumnya yang ingin membongkar dan membuktikan tuduhan tersebut sekarang malah arahnya menjadi ingin keluar dari persoalan. Tapi tentu kita jangan buru-buru juga menyimpulkan motifnya. Bisa saja memang ingin fokus pada penelitian, tapi entahlah itu. Bisa juga strategi hukumnya memang seperti itu. Yang jelas publik tinggal melihat bagaimana proses hukumnya berjalan dan apakah pokok tuduhan mengenai ijazah tersebut akhirnya benar-benar diuji dengan bukti yang dapat mereka ini bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Kemudian saya ingin bertanya terkait dengan tanggapan Anda soal hijrah. Apakah tadi dikatakan sudah di-launching buku, kemudian hasil-hasilnya sudah disampaikan dalam buku tersebut, kemudian dikatakan hijrah. Meskipun pengadilan ini terus berjalan, Bang Freddy. Iya, ya saya melihatnya ya sah-sah saja lah. Per hari ini kan Dr. Tifa itu harus kita akuin bahwa tokoh publik. Ya, kalau bahasa saya memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan sesuatu sah-sah saja. Itu Mas Roy juga sering melakukan itu. Biasa sah-sah saja lah. Saya melihatnya hanya sebatas itu hak dia. Menulis sesuatu, meneliti sesuatu, itu hak dia. Yang tidak boleh itu adalah memfitnah seseorang, menuduh seseorang, ya. Nah itulah makanya ini masih berproses sampai sekarang dan masih ada ya termasuk pra peradilan yang dilakukan oleh mereka ini itu juga membuktikan bahwa perkara ini sudah ada. Mau hijrah mau apapun ya mari kita cari kepastian hukum di perkara ini. Ya Pak Jokowi sudah melaporkan kemudian beliau siap hadir di persidangan. Ayo kita respon bersama-sama makanya kami challenge kami tantang ayo. Ekspektasinya adalah cepat begitu ya? Iya, biar kita sama-sama tuntaskan ini gitu loh. Jangan muter. Nggak mungkin ini berhenti di tengah jalan. Nggak mungkin. Jadi saya ulangin lagi di objek pra peradilan itu, kalau eksepsi yang mereka jadikan dasar, jadikan seolah-olah putusan batal demi hukum itu seolah-olah itu menghentikan proses penuntutan terhadap Dr. Tifa. Kan kira-kira begitu. Ya, karena dihentikan penuntutan maka ini perkara selesai. Kan bukan begitu logikanya eksepsi putusan selang. Enggak, itu sementara sampai diajukan lagi. Nah, kalau menghentikan dianggap itu objeknya penghentian penuntutan. Kalau penghentian penuntutan sekali lagi kami sampaikan bahwa itu bukan hak dari terdakwa ataupun tersangka. Baik, gitu loh. Soalnya silakan. Jadi saya mau pertegas lagi persoalan hijrah ini kan jadi dibawa kemana-mana. Intinya sekali lagi pekerjaan saya sebagai peneliti dalam soal ijazah ini ya, dalam soal benda digital yang disebut sebagai ijazah ini udah selesai. Tapi pada pertemuan terakhir kita Anda katakan bahwa Anda akan terus melakukan seminar-seminar Dr. Tifa. Seperti apa? Ya, apa bedanya? Jadi kan kembali lagi saya sampaikan bahwa sebetulnya yang namanya produk ilmiah ini ijazah ini kalau kita sebut ini sebagai ijazah ya. Itu ini produk ilmiah kan, produk sebuah aktivitas ilmiah yaitu perkuliahan seseorang menjadi sarjana seperti itu. Nah ranahnya itu fakultasnya ya untuk menguji apa yang saya lakukan dalam bentuk penelitian saya itu bukan di persidangan, tetapi di fakultas di universitas. Di persidangan. Dalam lembaga ilmiah. Tapi pembuktian untuk persidangan nanti masih akan tetap Anda lakukan? Oh ya, kecuali ya makanya kan saya sampaikan juga bahwa terkecuali pada persidangan yang memang menyidangkan saya, makanya kita kan akan coba kita perjelas di pra peradilan. Kalau seandainya sidang berlangsung, ya tentu saja apabila ini kemudian jadi bagian dari pokok perkara ya tentu saja itu akan saya jelaskan. Tetapi di luar tugas saya banyak banget gitu loh.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah menarik nih. Kalau putusan setelah dari eksepsi TIFA kemarin dijadikan dasar untuk kemudian penghentian penuntutan, ternyata ceritanya belum tentu selesai sampai di situ. Hakim tersebut dalam putusan setelah kemarin di eksepsi TIFA telah memberikan ruang bagi jaksa penuntut umum untuk kemudian melakukan perlawanan ataupun perbaikan sesuai dasar hukum yang disebutkan, termasuk pasal 206 ayat 4 atau bisa menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Dan kalau JPU sudah mengajukan langkah perbaikan ataupun perlawanan itu artinya pertandingan hukumnya belum bubar jalan. Jadi jangan baru dengar kata eksepsi langsung mengira kalau lampu stadionnya sudah dimatikan. Bab berikutnya tentu masih bisa berjalan. Dari semua kegaduhan ini ada satu hal yang paling menarik. Publik akhirnya bisa melihat bahwa mana yang benar-benar bisa kemudian masuk ke dalam pokok perkaranya dan mana yang masih berkutat pada persoalan prosedural saja. Karena kalau memang tuduhan mengenai ijazah itu hendak dibuktikan, ujungnya tetap kembali kepada bukti yang bisa diuji secara hukum di hadapan majelis hakim. Bukan sekadar narasi, bukan sekadar keyakinan, dan bukan sekadar perang komentar ataupun debat segala macam di berbagai media sosial. Jadi sahabat Klakson 98, kita santai saja. Jangan ikut panas ya. Biarkan proses hukum berjalan sampai tuntas. Karena di media dalam pertandingan seperti ini yang menentukan bukan siapa yang paling berisik berbicara di media, tetapi siapa yang akhirnya bisa membawa bukti ke persidangan. Inilah sahabat Klakson 98, tetap kritis, tetap waras, dan kalau narasinya muter-muter kita kasih klakson. Oke, sampai jumpa di video reaction berikutnya.